Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi wahai para sahabat tercinta, para penyimak setia channel Uripi Allah. Semoga Anda semua diberkahkan hidupnya, diberkahkan umurnya, diberkahkan rezekinya, diberkahkan keluarganya, dan diberkahkan ilmu dan ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada pagi yang indah ini, kami meneruskan dari episode yang kemarin mengkaji tentang sifat yang kedua, sifat qidamnya Allah, sifat dahulunya Allah. Kali ini mengkaji lawan dari sifat wajibnya Allah yang qidam, yakni sifat muhalnya Allah yang kedua pula, yakni hudus. Tidak mungkin Allah itu hal yang baru. Allah maha dahulu, Allah maha lama. Tidak mungkin Allah itu baru. Nah, sifat baru, sifat hudus inilah sifat wajib yang wajib dimiliki oleh manusia di hatinya. Bila manusia menyadari sifat barunya, maka manusia pun akan menyadari atas berketuhanan dan keberagamaan hatinya. Karena seolah-olah manusia selama ini di hatinya seolah-olah manusianya lah yang lebih lama, yang lebih qidam daripada Tuhannya di hatinya selama ini. Ya tidak. Seolah-olah manusia kita lah yang merasa lebih lama daripada Allah di hati kita. Karena di hati kita selama ini yang ada hanyalah diri manusia kita sendiri yang mentuhani, yang mengkuasai singgah sana hati ini, sehingga kita tidak menyadari bahwa diri manusia kita ini hal yang baru disebut maksimal sesuai umur kita. Kita menyebut bahwa diri manusia kita ini adalah barang baru. Sebentar lagi sesuai umur kita yang ditentukan oleh Allah, sebentar lagi pun kita tiada lagi. Dari yang tiada kembali kepada yang tiada.
selama ini kita di hati kita seolah-olah kitalah yang lebih nyata, yang lebih lama, yang lebih dahulu daripada Allah. Karena selama ini kita tak bertuhan, selama ini kita tak beragama di sisi Allah. Beragamanya kita selama ini, bertuhannya kita selama ini kan hanya di sisi manusia. Jadi sangat amatlah sulit kita menyadari bahwa kita ini hal yang baru. Nama manusia ini hal yang baru disebut, yakni ketika detik-detik akal balik tiba, kita merasa sudah jadi manusia. Di dalam detik-detik akal balik itulah permulaan kita memakan buah-buah yang dilarang untuk dimakan oleh kita. Larangan Allah, kita tak boleh makan buah-buah terlarang itu, yakni buah-buah khuldi. Kenapa manusia kok memakan buah khuldi? Agar mereka hidup kekal di dalamnya. Karena selama ini manusia seolah-olah hidup terus, inginnya hidup terus, tidak mau mati. Padahal sifat mati adalah sifat seluruh manusia. Akan tetapi yang paling ditakuti oleh manusia adalah dirinya sendiri. Sifat matinya sendirilah yang sangat amat paling ditakuti oleh seluruh manusia yang belum bertuhan di hatinya. Jadi sadarilah oleh kita semua, kita manusia ini adalah hal yang baru. Kita bisa menyebutkan bahwa diri kita ini sebagai manusia hanyalah sesuai umur kita. Entah umur berapa kita ditampilkan oleh Allah ke atas dunia ini, entah berapa lama kita diperankan oleh Allah di atas dunia ini, entah sampai kapan kita buta akan rahasia Allah di atas bumi ini. Mungkinkah kita kembali kepada Allah dengan rela hati, dengan sukarela dan ridho kembali kepada Allah, ataukah nanti ketika saat azab siksa di sakaratul maut, ketika kita dipaksa pulang, ketika kita bertemu dengan hari pembalasan, ketika kita bertemu dengan hari perhitungan, ketika kita bertemu dengan hari hisab saat-saat syakaratul maut tiba, di dalamnya dikelongkopi semua apa-apa yang sudah kita akui selama ini. Hidup kita dikelongkop, badan kita dikelongkop, karena saat selama hidup kita ngaku-ngaku sebagai pemilik hidup dan badan. Kita mengaku-ngaku sebagai pemilik dohir batin sifatnya Allah. Kemudian amalnya dikelongkop, kemudian ilmu-ilmunya dikelongkop semua. Karena saat dunia ia merasa ilmu itu miliknya, ia merasa bahwa ibadah itu miliknya, maka disiksa di dalam hari pembalasan, disiksa dengan siksaan azab yang pedih di dalam syakaratul mautnya. Di saat hari pembalasan, hari hisab, hari perhitungan,
di mana ia dipaksa pulang kembali kepada Allah dengan siksaan yang pedih saat sakaratul maut. Disucikan sedikit demi sedikit, dikelongkop sedikit demi sedikit. Kemudian anak, istri, suaminya ikut membantu, menyakiti kita, ikut membantu, menyiksa diri kita saat dalam alam perhitungan syakaratul maut. Harta benda, apa-apa yang kita punyai juga ikut membantu di dalam penyiksaan di saat azab sakaratul maut, pengelongkopan demi pengelongkopan, agar suci kembali, agar kita tidak bisa ngaku-ngaku lagi apa-apa dan siapa-siapa yang selama ini kita akui sebagai milik kita. Nah, kenapa istri, suami, atau anak kita, bahkan harta-harta kita yang kita miliki kok menyiksa diri kita di saat azab yang pedih di dalam hari pembalasan, hari perhitungan, hari penghisapan, di saat dipaksa kembali di dalam syakaratul maut itu? Karena saat hidup di dunia kita paling mencintai mereka daripada Allah, Tuhan pencipta diri kita. Karena selama ini kita merasa diri kita lah yang lebih lama, karena kita merasa diri kita lah yang lebih kidam, lebih dahulu daripada Allah di hati kita. Selama ini kita tak merasa bahwa diri kita ini barang yang baru, manusia yang baru bisa menyebut bahwa diri kita ini manusia baru. Sampai kapan? Sampai hari yang ditentukan. Jadi apa-apa yang bukan milik kita ini semuanya akan menyiksa diri kita ketika saat kita di dunia belum mensucikannya di hati kita. Jadi pensuciannya, perhitungannya dibalas, dihisab saat syakaratul maut, dikembalikan lagi dengan paksa kepada Allah, dikembalikan lagi dengan siksa di sisi Allah saat-saat, detik-detik syakaratul maut tiba. Jadi hakikat hari kiamat yang akbar bagi seluruh manusia itu adalah saat-saat sakaratul maut, saat-saat hancur leburnya apa-apa yang diakui sebagai miliknya di hatinya, hancurnya langit dan buminya. Apa yang dimaksud hancurnya langit dan buminya? Selama ini kan hidup kita akui sebagai hidup milik kita, itulah langit kita. Badan pun selama ini kita akui sebagai milik kita, badan kita. Inilah yang dimaksud bumi kita. Jadi langit dan bumi kita dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan paksa dan siksa yang pedih di saat sakaratul maut. Dan isinya antara langit dan bumi kita pun juga dihancur leburkan. Apa-apa yang kita akui sebagai milik kita, kecintaan kita, semua dihancur leburkan dengan siksa, dikembalikan lagi, disucikan lagi kembali kepada Allah, agar manusia suci kembali
seperti ketika saat ia datang ke dunia, ia lahir ke dunia, yakni kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa sesungguhnya manusia ini terlahir, seluruh bayi yang terlahir itu dalam keadaan suci bersih, tanpa pengakuan-pengakuan di dalamnya, karena ia masih di dalam surganya Allah. Owe makan, owe minum, owe mandi, owe dipakai oleh kedua orang tuanya tanpa ia berusaha dan berikhtiar, sudah dicukupi oleh Allah. Inilah yang dimaksud surganya Adam. Karena Adam belum mengaku-ngaku jadi manusia. Ketika Adam sudah ngaku-ngaku, yakni memakan buah yang terlarang, yakni mengaku buah pengakuan bahwa hidup ini milikku hamba, badan ini milikku hamba, dan semua apa yang ada di sekitarnya, yang ada di dunia ini diaku-akui pula sebagai miliknya. Ini lakuku hamba, ini ibadahku hamba, ini ilmuku hamba, ini penglihatanku hamba, ini pendengaranku hamba, ini perkata-kataanku hamba. Semuanya diaku-akui sebagai miliknya, hingga bayi yang asalnya tadi suci, ketika akil balik maka najislah, jatuhlah ia ke dalam lembah neraka yang berisi, yang berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Inilah yang dimaksud an-nar, neraka jahanamnya Allah. Dan ini pula maknanya ketika Adam memakan buah yang terlarang, mestinya tidak ada, kok malah ngaku-ngaku ada. Inilah buah khuldi yang kita makan selama ini, ngaku-ngaku ada, ngaku-ngaku hidup ini milikku hamba, ngaku-ngaku badan ini milikku hamba, sehingga manusia diturunkan, Adam diturunkan ke bumi. Maksudnya apa? Di bumi ini ketika Adam sudah memakan buah khuldi, dihukum oleh Allah. Akhirnya kalau ingin makan, kalau ingin mendapatkan rezeki, ya harus usaha, ikhtiar dengan tenaganya sendiri. Karena ia sudah merasa menjadi pencipta daripada yang dicipta. Ia merasa menjadi Tuhan daripada menjadi hamba. Ia sudah menjadi penguasa dan raja daripada menjadi budaknya Allah. Karena selama ini kita menjadi budaknya setan yang terkutuk, budaknya hawa nafsu kita sendiri, budaknya apa-apa yang kita cintai di dunia ini, yakni harta, yakni cinta dunia. Inilah yang menyiksa hati setiap manusia. Karena manusia berasa di hatinya lebih lama daripada Tuhannya. Karena manusia di hatinya ngaku-ngaku dia lebih lama hidup di dunia ini daripada Tuhannya. Karena ia tidak merasa bahwa dirinya adalah barang yang kudus, barang yang jadid, barang yang baru. Manusia masih belum sadar siapa hakikat diri manusianya. Harus di mana ia berposisi di hatinya? Haruskah ia berposisi sebagai Tuhan, Sang Kholik, ataukah ia berposisi sebagai makhluk?
sang hamba, semua tergantung apa yang terjadi di hati kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah sedikit pengkajian tentang sifat kudus, sifat muhal yang kedua, yakni kudus. Tidak mungkin Allah itu baru. Nah, sifat baru inilah sifat diri manusia kita. Sampai kapan kita bisa disebut manusia oleh diri kita sendiri? Sampai waktu yang ditentukan. Entah berapa tahun kita hidup di dunia ini, disitulah kita berakhir. Jadi manusia itu hal yang baru. Baru ditiadakan, Allah menciptakan yang baru lagi. Ditiadakan lagi, Allah mencipta baru lagi. Ditiadakan lagi, karena Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, dialah Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal lagi terus menerus. Jadi Allah itu terus menerus menghidupi makhluk-makhluknya berganti-gantian. Adam ditiadakan, terus muncul lagi Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Hud, dan sebagainya bergantian. Manusia mati bergantian, karena manusia itu barang yang baru. Jangan menjadi manusia yang sok lama daripada Allah, daripada Tuhannya. Maka kenalilah sifat dirimu dan kenalilah pula sifat Tuhanmu yang selama ini kita rampas sebagai sifat manusia kita di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua selalu dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa memahami paparan-paparan di channel Uripe Allah. Semoga Allah selalu ridho kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.